Ketemu lagi dengan Sir David. Oke, untuk anak-anak kelas 4 ya, siapkan buku catatannya dan Alkitabnya. Kita masuk ke dalam materi pembelajaran ya, di dalam bab pertama ya, pelajaran pertama. Jadi ini bisa dipahami ya buat anak-anak kelas 4, kalian sudah dewasa ya, sudah mampu ya melakukan segala aktivitas itu sendiri ya. Jadi Sir berharap di kelas besar ya, dari 4, 5 dan 6 ya, apalagi sekarang Sir ngajar di kelas 4, kalian sudah mulai bisa belajar mengenai pemahaman ya. Apa itu pemahaman? Jadi pemahaman itu bahwa kalian harus mengerti ya lebih dalam lagi mengenai materi-materi ajar, terutama di pelajaran agama ya. Kenapa Sir memberikan perbedaan antara kelas kecil dan kelas besar? Karena di kelas kecil itu sifatnya masih dibimbing ya, masih diarahkan. Tapi untuk di kelas besar ya, untuk kelas 4, 5 dan 6, nah khususnya kalian yang baru dari kelas kecil naik ke kelas besar, Sir masih memberikan bimbingan sedikit. Jadi Sir pandu, yuk kalian siapkan dulu buku catatannya ya, terus Alkitabnya. Jadi Sir akan ingatkan ini terus ya, supaya nanti kalian terbiasa ya di kelas 4 bahwa kalau Sir sedang menerangkan ini tidak lagi disuruh-suruh, harus disuruh-suruh, ayo buka buku catatannya, lalu buka buku cetaknya, buka Alkitabnya, terus tulis ya, salin ya yang apa yang Sir tulis. Nah, mungkin di awal-awal Sir akan seperti ini ya, tetapi nanti selanjutnya ya Sir harap di kelas 4 ya sudah terbiasa seperti kakak kelas kalian 5 dan 6 ya. Jadi itu yang Sir inginkan ya. Jadi untuk kelas 4 masih wajar karena kalian dari kelas kecil ke kelas besar ya. Jadi udah kelas 4, jadi dirubah pola pikirnya, kalian harus udah lebih mandiri ya sekarang. Jadi pemahamannya sudah tidak perlu lagi disuruh ya, tetapi kalian sudah harus lebih mengerti. Oke, itu kita masuk ke dalam pembelajaran kita ya. Nah, seperti yang kemarin anak-anak lihat ya di video ya, itu hanya berupa tugas ya dan materi pengenalan kompetensi dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasannya ya, pemahaman. Jadi Sir ingin kalian paham, mengerti mengenai apa yang kita akan pelajari. Oke. Nah, kita masuk ya, sambil dicatat ya, kalau nanti ketinggalan catatannya itu bisa diulang lagi videonya dan dicatat. Nah, nanti catatannya itu difoto dan dikumpulkan ya di Google Class. Nanti Sir kasih tugasnya ya. Catatan itu wajib ya, supaya Sir tahu bahwa kalian itu mencatat atau tidak. Oke, kita masuk di pelajaran ya. Kita ini dulu ya, ganti pulpennya. Oke, pelajaran pertama. Oke, pelajaran 1 itu temanya ya, sungguh Allah Maha Kuasa ya, sungguh Allah Maha Kuasa. Oke, nah materi kita ya ini tentang kemahakuasaan Allah ya. Jadi seperti yang kemarin itu ada beberapa ayat ya yang kita baca. Nah, jangan lupa nih ayat pokoknya ya. Makanya kalian udah besar itu harus siapkan Alkitabnya ya. Ayat pokoknya itu ada di dalam Mazmur ya. Mazmur 104 ya, ayat 1-35. Dan Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Ayat 6-8.
Nah, kita baca ya, mungkin kalian sudah pada baca ya Alkitabnya. Nah, cuman Sir ingin membacanya kembali supaya kita mengerti ya, baik poin-poin dan dasar-dasarnya. Oke, yuk kita buka Alkitabnya sama-sama di dalam Mazmur ya, Mazmur 104. Kita lihat dulu ya. Kita buka Alkitabnya, Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Oke. Nah, kalau dibaca ini tentang kuasa Allah ya, Mazmur ini ya, kita lihat nih. Nih, Mazmur yang ini ya. Di sini ya, saya pindahkan ya. Ini Mazmur ya, atau MZM ya. Kalian mesti tahu nih singkatannya. Oke, 1 sampai 35. Yuk, ini membahas tentang kuasa Allah ya. Kalau kalian baca nih ya, ini tentang kuasa Allah untuk menciptakan ya, untuk menciptakan. Nah, jadi kita tahu bahwa Allah itu ya pencipta ya, pencipta alam semesta ini ya. Ya, bisa dikatakan juga itu kemahakuasaan Allah, itu Allah pencipta dunia. Ya. Nah, dan nanti di pelajaran kelas 3 ya, kalau tidak salah di kelas 1 juga sudah diajarkan. Nah, ciptaan Allah itu hari pertama itu Allah menciptakan apa? Hari pertama terang ya. Itu yang Allah ciptakan tuh, ciptaan dunia. Ya. Terus hari kedua Tuhan menciptakan apa? Cakra wala. Apa itu cakrawala? Cakrawala atau langit. Ya. Lalu yang ketiga Tuhan menciptakan apa? Daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, keempat Tuhan menciptakan apa? Benda-benda penerang. Ya, benda penerang. Ya, apa itu? Bukannya lampu ya, tapi matahari. Benda-benda penerang itu matahari, bulan, bintang, dan planet-planet yang lain ya. Oke, bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan apa? Ikan ya, ikan di air, dan burung di udara ya, di udara. Lalu hari keenam Tuhan menciptakan binatang di darat, dan manusia. Nah, hari ketujuh Tuhan memberkati semua ciptaannya ya, semua ciptaannya. Nah, nyanya ini besar ya, menandakan Tuhan. Jadi di kelas 4 ini penulisan huruf besar, huruf kecil itu udah mesti diperhatikan ya. Kalau Allah nih nulisnya hurufnya harus A-nya besar ya, jangan tulis Allah A-nya kecil ya. Terus huruf-hurufnya juga mesti diperhatikan. Jadi di kelas 4 ini dalam hal penulisan ya harus jelas ya. Nih Allah A-nya besar, penciptanya N-nya tuh huruf besar. Jadi
harus diperhatikan nih. Ya, nanti Sir akan salahkan kalau kalian nulisnya tidak beraturan ya, pemahaman dalam hal menulis ya, nama orang, nama kota itu harus besar. Oke, masuk ke dalam materinya. Ya, dikatakan sungguh Allah Maha Kuasa. Nah, di dalam Mazmur ini ya, Mazmur 104, kemahakuasaan Allahnya ya itu mengenai Allah sebagai pencipta. Nah, apa yang Allah ciptakan ya di dunia ini. Nah, inilah hari penciptaan Tuhan. Nah, ya, ini hari penciptaan Tuhan nih. Nah, ini mesti hafal nih. Karena ini yang selalu terus berulang-ulang ya, yang saya ajarkan kepada kalian. Lalu kita masuk ke poin yang kedua di dalam kisah 1, kisah para rasul ya, kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 8. Yuk kita buka kisah para rasul. Oke. Kisah para rasul 1 ayat 6. Oke. Nah, di dalam kisah para rasul ini ya, ayat 6 sampai 8 tentang kemahakuasaan Allah. Ya, oke, kita lihat dulu ya. Ini merupakan kekuasaannya itu merupakan karya ya, karya nyata ya, karya nyata Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus Kristus. Apa gitu ya, apa yang dibuat gitu. Nah, apa yang dilakukan. Nah, kita mesti membaca ya, merenungkan. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah para rasul 1 ini ya, karya nyata apa yang Tuhan kerjakan ya dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini kita lihat nih ya, ayat 6-nya saya bacakan ya. Dikatakan, maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Lalu ayat 7-nya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bagi Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan karya nyata ya lewat Tuhan Yesus Kristus mengenai masa ya. Tuhan itu berkuasa mengenai masa dan waktu ya. Nah, ini jadi kekuasaan yang Tuhan miliki ya, Tuhan tidak terbatas mengenai masa dan waktunya ya. Jadi kita sebagai orang percaya ya, karena Tuhan Yesus itu kekal adanya ya, kekal. Jadi ini kemahakuasaan Allah ya. Di dalam pelajaran ini bahwa Tuhan Yesus itu kekal ya, karena Dia adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi karya nyata yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya, kalau manusia itu ada masanya, ada waktunya. Misalkan ya, kita dilahirkan gitu ya sebagai manusia ini ya, kita lahir lalu kita menjadi anak-anak gitu ya, lalu kita jadi dewasa ya, terus dewasa atau anak muda gitu ya, lalu kita akan tua, dan lalu kita akan mati. Nah, ini dinamakan ini masa ya, masa pertumbuhan ya, ini masa atau
waktu. Ya, jadi dari kelahiran, dari bentuk kelahiran sampai mati ini ada masanya, ada waktunya. Jadi manusia itu penuh dengan keterbatasan, ya. Manusia penuh dengan keterbatasan. Ya, karena manusia diatur oleh waktu, ya, oleh masa. Nah, seperti ini, oleh waktu, ya, oleh masa. Nah, tapi kemahakuasaan Allah, ya, Tuhan Yesus ini, ya, yang adalah Tuhan dan juru selamat, ya, dalam hal kekekalan, ya, Allah itu tidak bisa dibatasi dengan waktu, ya, bahkan ruang dan waktu, ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, jadi sangat jelas penjelasannya bahwa seseorang yang memiliki kuasa itu tidak berarti, ya, bisa bertindak seenaknya, atau kekuasaan itu sebaliknya digunakan harus dengan benar. Ya, menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 ini, kuasa Allah itu melebihi semua kuasa manusia. Ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia, tetapi juga ada sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi disinilah letak keterbatasan manusia. Berbeda dengan, ya, Allah gitu, ya. Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, bukan hanya atas manusia tetapi atas seluruh apa yang Tuhan ciptakan. Ya, bukankah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk manusia? Jadi kemahakuasaan Allah dapat kita lihat dalam ciptaannya, ya, sesuai tadi yang kita baca di dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Ya, jadi kita membaca bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya. Ya, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Seperti di ini, ya, poin-poin ini. Nah, ini tentang hari penciptaan. Ini kemahakuasaan Allah menurut Mazmur 104. Jadi, setelah kita melihat kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, ya, kita dihadapkan dengan anugerah yang luar biasa, yaitu ketika Allah memberikan beberapa ciptaannya itu untuk dipelihara oleh manusia. Ya, jadi Allah menginginkan kita, ya, dari ciptaan ini, ya, kita disuruh memeliharanya, nah, menjaganya. Nah, apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur, ya, Mazmur pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-1 sampai ke-9, ya, itu bicara tentang ungkapan syukur, ya. Ini tentang ungkapan syukur kita, ya. Ungkapan syukur, ya, di mana Daud, ya, atas kepercayaan yang Allah berikan, ya. Ini ada satu bentuk kuasa. Nah, sekarang kalau kita masuk, ya, ke dalam materinya seperti ini. Oke, nah, kita hapus dulu, ya. Nah, nanti kalau kalian belum catat, ya, nanti bisa diulang, ya, diulang lagi videonya supaya kalian selesai nyatetnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam poinnya. Apa itu kuasa? Nah, kalau menurut KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Apa artinya kuasa, ya? Nah, kuasa menurut Kamus Besar artinya itu wewenang. Wewenang. Ya. Untuk menentukan sesuatu, untuk
menentukan sesuatu. Nah, ya, baik itu perintah, ya, perintah atau mengurus sesuatu. Nah, jadi di dalam kehidupan kita, misalkan seorang guru itu memiliki kuasa untuk memerintah siswanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu perintah atau mengurus sesuatu, ada wewenang yang diberikan. Nah, jadi Allah, ya, dengan kemahakuasaannya, dengan kemahakuasaannya, ya, dengan kemahakuasaannya itu, ya, mempunyai wewenang, ya, akan penciptaan, ya, akan penciptaan, dan juga memberikan perintah kepada, ya, memberikan perintah, ya, kepada manusia. Nah, jadi di sini Allah memberikan perintah kepada manusia. Untuk apa? Ya, perintah Allah kepada manusia yaitu untuk menjaga, ya, menjaga dan, ya, melestarikan apa yang Allah ciptakan. Nah, Allah ciptakan. Nah, seperti itu. Jadi ada hal yang harus Tuhan berikan, ya, kemahakuasaan Allah. Allah bisa mendelegasikannya atau memberikan perintah kepada manusia, kepada ciptaannya, ya, untuk dijaga oleh manusia. Nah, jadi ini materi yang ini, ya, di menurut KBBI. Nah, ini kalian mesti catat artinya seperti apa. Nah, itu jadi kalian jadi lebih mengerti. Nah, di dalam buku cetak kalian, ya, buku cetak, ya, di halaman pertama, nah, di situ ditulis, ya, tugasnya yang satu, apa arti kuasa. Nah, arti kuasa menurutmu. Nah, kalian bisa isi, ya, apa arti kuasa menurutmu. Ya, kali ini kan menurut bahasa Indonesia, wewenang, perintah. Ya, jadi menurutmu apa arti kuasa? Ya, mungkin arti kuasa itu memerintah, ya, memerintah untuk, ya, untuk mengurus sesuatu, ya, mengurus sesuatu yang diberikan. Nah, jadi arti kuasa menurutmu misalkan memerintah untuk mengurus sesuatu yang diberikan oleh, ya, oleh siapa gitu, ya. Nah, nanti ada tugasnya nih untuk kalian. Jadi intinya kuasa ini adalah ada wewenang yang diberikan, ya. Jadi PR-nya, ya, tugasnya itu kerjakan, ya, tugas untuk kalian, ya, nanti dikumpul, ya, tugas dikumpul di classroom, ya. Nah, di classroom. Nah, halaman buku cetaknya halaman 2, ya. Jadi poin yang pertama, ya,
Poin 1 A, poin 1 A sampai C, dan poin 2 A sampai C juga. Nah, ini ya tugasnya. Jadi dikerjakan. Oke. Sampai di sini penjelasan Sir mengenai Allah Maha Kuasa, ya, mengenai kemahakuasaan Allah. Jadi kalian pelajari dengan baik dan catat ya di buku catatan. Jadi tugasnya ada 2. Kalian catat di buku catatan yang ini yang sudah Sir tulis ya, yang Sir sudah jelaskan. Lalu langsung tulis di buku cetak kalian ya, arti kuasa menurutmu seperti apa ya, atau kalian mau ngikutin langsung sesuai dengan KBBI-nya silakan ya, seperti itu. Lalu tugasnya yang dikumpul ya, selain udah dicatat, catatan ini difoto lalu dikumpulkan juga catatannya, dan juga ada tugas yang harus dikumpul di halaman 2 ya, poin 1A sampai C, poin 2A sampai C. Nah, seperti itu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya mengenai materi pembelajaran kita. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.